Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya M. Safensani akan menjelaskan tentang perbandingan administrasi di Indonesia dan negara Hong Kong. Baiklah, administrasi di negara Indonesia yaitu sistem yang keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya demi tercapai tujuan nasional dan terlaksananya tugas negara Republik Indonesia. Pendekatan politik. Sebagai suatu sistem administrasi negara terdiri dari berbagai subsistem, antara lain tugas, fungsi, organisasi, kepegawaian, material, dan lainnya. Sebagai sistem, maka administrasi negara terdiri dari berbagai subsistem, antara lain tugas pokok, fungsi kelembagaan, keterlaksanaan, kepegawaian, sarana dan prasarana. Pendekatan budaya. Indonesia terdiri dari ribuan pulau juga suku. Dengan banyaknya suku yang mendiami Indonesia, tentunya banyak pula perbedaan yang ada dan menjadi ciri khas setiap sukunya. Budaya politik dari suku-suku besar yang ada di Indonesia, jadi kita dapat mengerti lebih dalam lagi mengenai budaya politik dari setiap suku yang ada di Indonesia. Sedangkan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Pendekatan sistem. Sebagai suatu sistem, administrasi negara terdiri dari berbagai subsistem, antara lain tugas, fungsi, organisasi, kepegawaian, material, dan lainnya. Sebagai sistem, maka administrasi negara terdiri dari berbagai subsistem, antara lain tugas pokok, fungsi kelembagaan, keterlaksanaan, kepegawaian, sarana, dan prasarana. Sistem yang dianut oleh negara ini adalah sistem pemerintahan presidensial murni, di mana kekuasaan berada di tangan presiden. Presiden dipilih oleh rakyat dan rakyat sangat berpengaruh terhadap setiap keputusan presiden. Indonesia memiliki sistem legislatif trikamental atau 3 pintu yang terdiri dari DPD, DPR, dan DPRD. Pendekatan administrasi. Tujuan negara tertera dalam Undang-Undang Dasar 45, Pancasila sebagai dasar negara. Negara terbentuk atas asas otonomi daerah. Jadi setiap tindakan pemerintah terdesentralisasi, di mana pemerintah pusat memberikan kekuasaan serta hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah dalam mengurusi rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Lembaga kekuasaan negara terdiri dari badan eksekutif, presiden dan wakilnya serta menteri yang membantu, dan legislatif yaitu DPD, DPR, dan DPRD, dan yudikatif MK dan MA sebagai lembaga peradilan. Sedangkan administrasi di Hong Kong dapat dikaitkan dengan kekuatan pendorong ganda politik, perubahan dan pembangunan ekonomi. Ekonomi politik pembangunan administratif terdiri dari jalur perkembangan unik Hong Kong yang menampilkan situasi industrialisasi di bawah pemerintahan kolonial yang berkepanjangan dan penyerahan selanjutnya dari satu negara berdaulat ke negara lain. Pendekatan politik. Perkembangan administrasi ke dalam 5 periode sejarah, yaitu pemerintahan kolonial awal 1840-an hingga 1940-an. Tahun-tahun pasca perang, akhir 1940-an hingga akhir 1960-an. Akhir periode kolonial, awal 1970-an hingga akhir 1960-an. Transisi politik dari tahun 1984 sampai 1997 dan era pasca kolonial 1997 sampai sekarang. Setiap sejarah titik balik menandakan perubahan politik besar dan pembangunan ekonomi yang memicu perbedaan perkembangan kelembagaan. Dimensi konstitusi penafsiran yang bertentangan atas hukum dasar, ketenagaan dalam hubungan konstitusional antara pemerintah pusat dan Hong Kong. Paling baik diilustrasikan dalam kontroversi mengenai otoritas pengadilan Hong Kong dan penggunaan sarana konstitusional, yaitu penafsiran Undang-Undang Dasar dan putusan-putusan. Perbedaan antara Indonesia dan Hong Kong antara lain, Hong Kong menganut sistem wilayah administratif khusus dari RRT di bawah skema One Country, itu sistem dengan otonomi penuh dalam berbagai bidang, kecuali politik luar negeri dan pertahanan. Sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial. Sekian penjelasan dari saya tentang perbedaan administrasi di Indonesia dan di negara Hong Kong. Terima kasih.